Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Langsung saja kami akan melanjutkan sesi paslon menjawab pertanyaan hasil rumusan dari para panelis. Dan kami persilakan kepada panelis Dr. Ahmad Swedi untuk bersedia mengambil nomor subtema dan dilanjut mengambil huruf pada amplop pertanyaan. Baik. Bisa diperlihatkan Pak, nomor 3. Subtema nomor 3 yaitu investasi dan ketenaga kerjaan. Huruf B. Baik, saya akan langsung mengambil 3B di sini. Dengan subtema investasi dan ketenaga kerjaan masih tersegel, artinya kerahasiaan terjaga. Pertanyaannya, sekali lagi saya ingatkan bahwa pertanyaan hanya saya bacakan 1 kali, jadi mohon disimak dengan baik. Saya akan membacakan pertanyaannya. Untuk paslon nomor urut 2. Sekitar 38,93% pengangguran di Kota Depok adalah mereka yang tamat SMK dan sederajat. Data juga menunjukkan di antara para penganggur tersebut cukup banyak di antaranya adalah dari kalangan pendatang. Pertanyaannya, langkah-langkah apakah yang paslon terapkan dalam 1 tahun awal kepemimpinan Anda untuk mengubah masalah pengangguran lulusan SMK dan penduduk pendatang menjadi peluang yang mampu mendorong pemanfaatan potensi ekonomi yang tersedia di Kota Depok? Saya berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai sejak Anda berbicara. Terima kasih panelis. Terkait tentang pengangguran di Kota Depok khususnya di kalangan muda, pasangan nomor 2 sudah menyiapkan program Balai Latihan Kerja. 25 tahun Depok berdiri, kita belum punya balai latihan kerja. Ini menjadi penting, kita akan mendata seluruh yang tadi masuk kategori pengangguran, orang-orang yang belum dapat lapangan pekerjaan, mendata mereka, latar belakang pendidikannya apa, kemampuan kompetensinya apa mereka, sehingga balai latihan kerja akan hadir untuk menyiapkan mereka menjadi tenaga-tenaga yang handal. Dan untuk pendidikan, kita nggak boleh anak-anak kita yang putus sekolah, program beasiswa kita jalankan, sehingga salah satu untuk mengentasan kemiskinan adalah masalah pendidikan. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di Kota Depok, bagaimana perguruan tinggi ini mencoba membantu kita membangun kolaborasi untuk menyiapkan anak-anak kita, khususnya anak muda, untuk dapat lapangan pekerjaan melalui BLK yang kita bangun. Kemudian dari BLK ini juga kita akan menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan baik yang ada di Kota Depok atau di luar Kota Depok. Bahkan kita akan membangun kerjasama untuk ke luar negeri, bagaimana anak-anak kita juga dapat kesempatan untuk bekerja di luar negeri dengan jumlah yang lebih masif, dengan jumlah yang lebih banyak. Di samping itu kita juga akan menyiapkan sarana prasarana buat anak-anak muda yang mau berwirausaha. Pembantuan modal tidak hanya pelatihan tetapi juga membantu untuk pemasaran dan yang lainnya. Pengangguran salah satunya juga dikarenakan tidak adanya lapangan pekerjaan. Sehingga kami pastinya dalam 1 tahun pertama kami akan ciptakan iklim investasi yang kondusif di Depok, di mana berbagai skema investasi bisa kita terapkan. Selama ini yang saya tahu di Depok belum pernah ada skema investasi dengan KPBU. Dan sementara di daerah-daerah lain di Indonesia skema investasi KPBU sudah banyak. Nah, pastinya skema investasi KPBU kerjasama pemerintah dengan badan usaha juga pasti akan kami terapkan di Kota Depok. Di samping itu juga kami akan ciptakan sebuah kota yang bebas macet, bebas banjir, sehingga investasi juga akan masuk. Demikian. Baik, waktu sudah habis. Langsung saja kami memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit untuk menanggapi, dimulai dari Anda berbicara. Ya, terima kasih. Pengangguran di Kota Depok merupakan pengangguran terendah dibanding dengan Bogor, Kerawang, dan Bekasi. Jika program-program yang disebutkan tadi kami sudah melaksanakan. Wirausaha baru kita berikan pelatihan, pendampingan, perizinan, permodalan, dan pemasaran. Insya Allah ya, kami akan teruskan lanjutkan program tersebut. Dan juga kami sudah kerjasama sama Jepang. Tahun ini 100 orang, insya Allah tahun depan 500 orang. Bahkan kami akan kerja sama dengan dunia Eropa, yaitu untuk bidang SMA dan SMK.
Jangan lupa Bang, kita akan membuat peraturan di mana setiap pengusaha Depok yang ingin membuat usaha di Depok harus pekerjanya adalah warga Depok. Setuju? Dengan itu semua warga Depok bisa tersalurkan. Waktunya habis. Baik, selanjutnya kemudian pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Yang disampaikan oleh pasangan nomor 1 buat warga Depok, persentase ini bahaya kalau ini selalu digaungkan. Bapak dan Ibu perlu ketahui bahwa 3,8 terendah ini dari tahun 2005 sampai sekarang 2024, jumlah ini persentase ini nggak pernah berkurang. Kalau kita akumulasi dengan angka, jumlah tahun 2005 pengangguran kita 30.000. Hari ini sudah 61.950 orang di Depok yang nganggur. Jadi bukan jumlah yang sedikit dan bukan angka yang sederhana. Kita stuck, kita nggak ada penurunan dalam jumlah pengangguran di kita. Angka ini bertahan karena jumlah penduduk kita bertambah, sehingga persentase kita tetap, tetapi jumlah pengangguran kita makin banyak. Untuk itu BLK menjadi salah satu upaya bagaimana mereka bekerja, mereka terdata, mereka harus didata latar belakang pendidikannya apa, kemampuannya apa, dan kita menyalurkan. Pemerintah harus hadir di sana. Pemerintah harus hadir. 61.950 orang nganggur. Waktunya habis. Baik. Kita ingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu yang hadir di sini tetap menjaga kondisi agar kondusif. Kita sepakat untuk itu ya. Baik, saya akan lanjutkan. Selanjutnya kami meminta kesediaan panelis Novita Ulia Hastuti SH untuk mengambil nomor subtema dan dilanjutkan mengambil huruf amplop pertanyaan yang akan kami bacakan untuk paslon nomor urut 1. Ayo silakan. Yang diambil adalah nomor 5 ya. Nomor 5 ini terkait dengan pembangunan berkelanjutan. Subtema pembangunan dan berkelanjutan. 5A. Baik. Sekali lagi, ini amplop masih disegel, penuh kerahasiaan. Kami mengingatkan kepada pasangan calon nomor urut 1 ya Fit. Iya. Ini yang akan menjawab, harap disimak dengan seksama karena pertanyaan ini hanya dibacakan 1 kali. Salah satu upaya mengurangi akumulasi sampah yang sekaligus membuka kesempatan ekonomi melalui pemanfaatan sampah adalah mengembangkan ekonomi sirkuler melalui pendekatan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Pendekatan 3R telah terbukti cukup efektif menjaga keberlanjutan ekosistem perkotaan di berbagai negara. Pertanyaannya, sehubungan dengan penerapan pendekatan 3R tersebut, program dan teknologi serta mesin-mesin apa saja yang akan paslon pergunakan guna mewujudkan keberlanjutan ekosistem Kota Depok sambil mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama rumah tangga kelompok bawah. Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda bicara. Sampah merupakan permasalahan semua perkotaan di Indonesia termasuk Kota Depok. Pemerintah Kota Depok telah melakukan upaya untuk menanganinya seperti pemberian edukasi memilah sampah kepada 185 sekolah adiwiyata di Kota Depok, pembuangan sampah ke TPS Nambo 10 ton per hari, dan saat ini Depok sudah memiliki 2 insenerator di Sukmajaya. Kenapa baru didapatkan sekarang inseneratornya? Karena pada masa Sekda lama menjabat, masalah ini tidak tertangani, padahal Pak Wali Kota sudah mengamanatkan kepada beliau. Untuk itu, Imam Ririn akan membangun sistem pengolahan sampah terpadu di TPA Cipayung, merubah sampah menjadi RDF atau bahan pabrik semen sehingga sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan pakan ternak, dan meningkatkan insentif petugas bank sampah dan menambah insenerator di tingkat lingkungan, dan juga petugas untuk peningkatan insentif petugas bank sampah ini akan dilatih untuk mengolah sampah dengan prinsip reuse, recycle tadi, sehingga petugas bank sampah juga dapat mengolah dengan baik sampah yang ada. Dan jangan lupa bahwa insenerator akan ditambah di tingkat lingkungan warga sehingga masyarakat dapat mengolah sampah dengan mandiri dan tidak menumpuk sampah di tempat tertentu sehingga kita tidak punya TPA lagi karena sampah sudah habis terurai. Ya, kami bulan Desember insya Allah akan membangun pabrik sampah TPA terpadu yang akan menghasilkan
dari sampah menjadi RDF sebanyak 300 ton per hari. Insya Allah sampah yang tadinya musibah menjadi barokah. Insya Allah teman-teman sekalian warga Depok, kami Imam Ririn siap mengatasi persoalan persampahan karena pemerintah sebelumnya sudah memberikan pabrik sampah di TPA Cipayung dan insenerator. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Ya, paslon 1 kalau menurut saya sebaiknya harus belajar lagi ilmu lingkungan. Karena kita nggak bisa menyelesaikan masalah, nambah masalah baru. Bayangkan insenerator itu, kalau hanya insenerator tok, itu akan menghasilkan gas rumah kaca dan ada gas berbahaya yaitu dioksin. Di Indonesia belum ada di sini alat ukur untuk dioksin. Di mana dioksin itu salah satu penyebab kanker dan mungkin ini juga salah satu penyebab meninggalnya pemadam kebakaran kita yang waktu itu tidak dilengkapi oleh masker. Dikarenakan mungkin karena terpapar dioksin. Itu adalah zat yang sangat berbahaya. Di Singapura dan di Jepang penggunaan insenerator sangat tinggi, tetapi dikoneksikan dengan pembangkit listrik seperti itu. Jadi tidak hanya insenerator. Dan harus kita pahami, berdasarkan data SIPSN tahun 2021, sampah di Depok itu paling besar adalah sampah organik, lebih dari 50%, sekitar 60%. Dan pengolahan sampah organik tidak bisa pakai insenerator, tapi bisa dilakukan dengan pengolahan biologis. Namanya itu pengolahan biologis. Kemudian sisanya dilakukan daur ulang, karena 20%-nya adalah sampah plastik. Bisa Waktu Anda sudah habis. Terima kasih. Kami mohon tenang. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai dari Anda bicara. Tadi sudah dibilang bahwa kita akan merubah sampah menjadi RDF atau bahan pabrik semen, merubah sampah organik menjadi pupuk dan pakan ternak, dan untuk proses reuse recycle, reduce itu semua dilakukan di tingkat RT, RW sehingga sampah sudah terurai dari bawah dan bukan hanya insenerator saja. Dan insenerator yang ada tentunya sudah berizin dan tidak seperti yang dibilang tadi. Terima kasih. Iya, perlu diketahui bahwa insenerator ini sudah dapat sertifikat dari Kementerian LH. Mau apa lagi coba? Ya, insya Allah kami akan mengatasi sampah dengan serius. Insya Allah ya, insenerator dan pabrik sampah di TPA Cipayung merupakan penanganan sampah dari hili sampai ke hilir dan juga pemberdayaan masyarakat sehingga berbasis masyarakat pengelolaan sampahnya. Untuk itu pilih nomor 1 Imam Ririn. Baik, terima kasih untuk masing-masing pasangan calon. Saya berikan kesempatan untuk Bapak Ibu yang hadir untuk memberikan tepuk tangan yang meriah bagi masing-masing pasangan calon pada malam hari ini. Baik, pemirsa, sesi pendalaman visi misi dan program-program unggulan dengan menjawab pertanyaan dari para panelis telah selesai kita lakukan. Dan sesi selanjutnya masih akan lebih seru lagi karena para paslon akan saling berinteraksi, saling bertanya, saling menanggapi, dan juga saling berargumentasi untuk mempertajam visi misi serta program unggulan yang diusung. Untuk itu, tetap bersama kami di debat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 2024.